Terima kasih. Dua kata yang bermaksud membalas semua kebaikan yang boleh saya terima di Jemaat Gemim Yesus Memberkati ini selama 5 tahun. Mudah-mudahan dua kata ini cukup. Karena sebenarnya yang ada, yang saya terima dalam berbagai bentuk selama ada di jemaat ini jauh melampaui dua kata yang bisa diucapkan. Terima kasih juga karena kita di sini di jemaat sebenarnya 6 tahun. Tapi 1 tahun sebagai penghuni dan mulai 2017 baru ditempatkan. Sejarah singkat. Tahun 2016 tanggal 12 Februari kita mendarat di Samratulangi, balik dari Jerman. Tapi sebelum tanggal 12 itu ada banyak percakapan. Karena kita lama di luar negeri, bekerja dan bertugas sebagai pendeta Gemim di lembaga-lembaga internasional seperti EMS di Jerman, Evangelisches Missionswerk in Südwestdeutschland, maupun di Wuppertal dengan United Evangelical Mission, dan juga di Sri Lanka dengan The Methodist Church. Dan tahun 2015 sebenarnya, sebelum itu sudah ada percakapan juga dengan pendeta Sumakul waktu dia berkunjung ke sana, dengan pendeta Arina waktu dia berkunjung ke Jerman, percakapan-percakapan sebagai sahabat. Dan kita kok dengan pendeta Sumakul Batamang waktu di kampus, walaupun orang angkatan beda. Yang angkatan 78, kita angkatan 82. Tapi karena orang ya mungkin dua-dua punya naluri berdiskusi, jadi baku dapa dan juga baku dapa di Baku Birman di Kamasi. Dia tinggal di Toko Sukamaju, kita di DP sebelah. Sehingga orang ya biasalah baku panggil nama. Akhirnya waktu itu dia sebagai ketua BPMS bilang ya kita mesti tunggu sampai 2015 habis tanggal 31 Desember 2015 baru boleh mengambil keputusan pulang karena masih ada ikatan 1 tahun dengan pemerintah Jerman soal pembayaran jaminan hidup. Selesai. Dan awal itu terjadi banyak percakapan lewat telepon dan akhirnya dia bilang oke, sudah boleh datang supaya orang memulaikan sesuatu di sini bersama-sama. Senang dapat dengar. 1 hari sebelum berangkat kita bilang sama itu mesti buat telepon dulu 1 kali. Dapat telepon 1 kali dan kita tanya, ya, orang mau panggil nama jadi akrab sekali. Saya cuma mau tanya, kita kok sampai di Manado, mau pisah apa kita mesti pergi akang? Dia bilang, ya tanpa kita, kita tuh ketua, tanpa kita. Oh oke. Itu tuh telepon, kita langsung bilang sama itu, semua harapan taruh dulu di stofles. Jangan dulu makan, taruh di stofles. Mau hambar nih dia dapat lihat. Ternyata betul tiba di sini tanggal 12, tanggal 13 ada hari Sabtu, tanggal 5, 14 berpimpin di Yobel dan hari Seninnya pergi di kantor Sinode. Pas waktu itu pendeta Sumakul udah minta supaya kita bikin 1 tulisan mengenai sejarah Gemim untuk menentukan kapan Gemim sebenarnya lahir berdasarkan baptisan pertama di Tanah Minahasa. Dan paper itu kita serahkan juga pada hari Senin itu dan kalau tidak dipakai itu bukan lagi urusannya. Dan hari Senin itu dalam rapat PBPMS jadi percakapan. Kemudian semua habis itu kita waktu di situ tertanya, kita bagaimana dengan ini? Oh iya kata pendeta David orang terima lagi di Gemim dan ya begini pendeta, jadi pendeta bikin surat permohonan. Betul kan? Nol lagi ini sama cerita ini dia. Mesti bikin surat permohonan maksudnya? Iya mesti bikin surat permohonan. Oh begitu dah, oke bikin surat permohonan. Ya belum ada printer, ya tulis tangan cepat-cepat, kasih masuk surat permohonan. Tunggu. Aduh, rupanya tidak berjalan, tidak berani surat permohonan. 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya ditanya-tanya ulang. Oh bagaimana? Oh iya, mari orang bercerita. Oh iya, apa? Bilang di personalia, sudah, beres. Semua ada surat, ada SK. Bawa tuh SK. Di ruang ketua sinode. Bawa SK, lihat tuh SK.
SK bilang apa? Dia bilang di situ, oh ini kita tanya petugas dari personalia, ini SK apa? Ini SK pengaktifkan kembali status pekerja gereja. Dia bilang, bagaimana lampu udah menyala mesti menyala ulang? Ya lampu tidak pernah mati, bagaimana terus mesti menyala ulang? Ya kaget. Mau kita baca baik-baik kita surat permohonan? Kita surat permohonan adalah mengaktifkan kembali pembayaran jaminan hidup sebagai pendeta. Karena tidak pernah ada jabatan yang kita terima tanpa rekomendasi Gemim. Dan tidak pernah putus sejak 15 Juli 1987 status pekerja gereja. Oh, terjadi sedikit kekacauan, akhirnya keluar SK seperti yang ada di surat permohonan itu. Katanya, kamu penempatan enggak? Bantu-bantu dulu di sekretariat kantor sinode. Berapa lama? 14 bulan. Sampai turun surat sakti. Bukan dari gubernur, bukan dari kepala daerah atau dari mana, tapi dari TP istri. Ya sudah tahan, dia kirim surat dari Jerman langsung ke BPMS, tembusan ke BPPS dan MPS. Dia bilang kita suami, kita tahu dia punya banyak sekali yang dia bisa backing. Kita heran di sampai gereja, dia juga pendeta soalnya. Heran di sampai gereja, dia tidak punya tempat sama sekali. Apa mau lupa dia ada keluarga, istri dan anak-anak. Apakah sebegini sampai keadaan di Gemim? Surat tiba jam 8 pagi dibuka di kantor sinode, kita karena pegawai di kantor sinode hari-hari cuma datang ambil absen, ya, orang bilang makan gaji buta, karena tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi, habis itu, ya sudah, datang panggil, ikut lo kemarin di rapat BPMS. Oh iya, ada apa ini? Saya tahu ini tuh surat ini, tembus. Jadi begini, orang harus menempatkan pendeta David sekarang ini. Gimana saudara-saudara, rapat BPMS, bicarakan, kemudian, oh iya, bagaimana? Oh iya, orang mesti tempatkan, ini, kesana kemari. Dia bilang, kamu ini susah mau cari jemaat, tanya juga Yesus berkati, kita kan ada tempat tinggal di sana, tidak perlu cari pastori, tidak perlu baking apa-apa, tempatkan, kan pendeta jemaat tuh, dia bilang tadi, iya pendeta jemaat, susah. Oh iya, keluar aja dulu kalau langsung memutuskan. Oh, tunggu sebelum itu, masa cuma pendeta jemaat? Tidak bisa, mesti tambah lagi tugas. Oh, apa itu tugas? Jadi dapat 2 tugas. Jadi kita terima 3 SK. SK penempatan sebagai ketua, sebagai pendeta jemaat di sini. Dan 1-2 SK lagi, koordinator tim kerja pelayanan fungsional Kota Manado. Dan koordinator tim kerja pengembangan jemaat perkotaan di Kota Manado. Kita tanya apa itu? Oh, yang satu yang koordinasi itu pelayanan di instansi-instansi. Yang satu ini apa? Itu komang orang perlu kenapa kreativitas. Oke, kasihlah 2 SK itu. Pulang, kita bilang 1 persyaratan. Tim ini mesti kita yang susun. Oh iya, oke. Kemudian kita hubungi orang-orang yang itu. Dan terjadilah tim kerja pengembangan jemaat perkotaan. Dan kita undang tim kerja itu orang-orang yang memang betul-betul profesional. Sekarang itu ada direktur Politeknik, Ibu Marika Alelo, ada Dr. Willy Kumurur di situ, ada dokter dari Salatiga, Dr. Marheni Mawuntu, ada Enji Wisang dengan pengalaman banyak di Jawa juga dalam interreligious dialogue, ada Pak Lengkana di situ, ada siapa lagi, Pak Marlon Kansil di situ, dan ada beberapa nama lain, pendeta Iwan Runtunuwu. Ada 5 program yang kita tawarkan, antara lain mitigasi bencana berdasarkan jaringan kerja jemaat dan wilayah di Kota Manado. Supaya orang bisa mengantisipasi kalau ada bencana lewat jaringan kerja di jemaat-jemaat dan wilayah. Yang kedua, pariwisata berwawasan lingkungan untuk menjaga supaya itu mangrove di hutan bakau yang ada di Manado Utara sana tidak rusak tapi diolah menjadi tempat wisata yang menarik. Kita sudah belajar itu di Sri Lanka. Kita sudah lihat di sana dan kita pikir itu juga bagus ini, dan Ibu Marika Alelo waktu itu setuju. Dan ada beberapa program yang lain lagi. Waktu bawa program ini ke BPMS ditolak. Sedang mau dengar presentasi tidak boleh. Yang datang adalah, maaf saja harus dibilang, yang datang Kiapangoni saya panggung pada Fitular. Kiapangoni kasih panggung pada dia. Baru kita mulai mengerti. Baru kita mulai mengerti apa yang kita lihat.
bahwa ada sesuatu di gereja ini yang harus dibenahi, harus dibereskan. Bersamaan dengan itu, banyak hal yang terjadi. Kita gaji. Bidang personelia kasih keluar, kita dana pensiun golongan 4D. Kita gaji dibayar golongan 3C. Kita mengeluh, kenapa mau ini kasih 3C? Oh begini Jo, bendahara bilang, nanti orang sinai Jo 4A dulu, kong orang tiap 3 bulan orang sinai sampai jadi 4D. Sampai hari ini cek di wilayah, masih 4A. Mengeluh, perlu mengeluh. Banyak kenyataannya seperti itu di sini. Ini kita mau cerita sekedar latar belakang untuk mengatakan bahwa ada banyak hal yang kita alami di sini. Yang mestinya tidak terjadi. Kita tidak boleh masuk satu komisi pun di gereja ini. Kita tidak boleh ikut satu panitia pun. Bahkan satu kali dari Christian Conference of Asia minta langsung, orang telepon ke kita, bersedia tidak menjadi ketua panitia? Itu ada acara apa itu tahun 2017 kalau tidak salah. Itu acara CCA di sini. Karena orang tahu kita pernah lama bekerja di lembaga-lembaga internasional, menguasai baik sejarah dan bahasa dan lain-lain itu. Yang dari CCA itu akhirnya 2 hari kemudian dia telepon ke kita. Maaf, Anda tidak diperkenankan menjadi ketua panitia. Dia bilang alasan. Tidak, dibilang alasan. Nah, ini keadaan-keadaan yang terjadi, sehingga ada banyak juga hal yang kemudian berkembang, dan kita lihat bahwa ada yang tidak beres juga yang harus dibenahi di sini. Oleh karena itu mungkin itu kita kelancangan, dan yang mungkin yang paling lancang adalah tahun 2018 dalam pemilihan BPMS itu tanpa ada dengan dicoba juga dicekal dalam pencalonan dengan berbagai macam cara, berbagai macam isu, kita dicoba dicekal. Ternyata lolos dalam nominasi dengan 77 jemaat mendukung. Kita berterima kasih kepada 77 jemaat itu, tapi ketika masuk di persidangan, kita dapat suara cukup. Pada waktu pemilihan ketua 9 suara. Ada 9 orang berpikir tentang itu. Waktu pemilihan APP 250 suara, nomor 4. Ya, cuma boleh masuk di putaran kedua cuma 3 kan? Cuma 3 yang masuk, nomor 4 tidak masuk. Tidak apa-apa. Pemilihan hubungan kerjasama, kita dibawa tapi suara dari pendeta Adolf Denas. Ada 15 atau 20 suara di bawah, jadi beliau nomor 3, kita nomor 4. Tidak masuk, ya oke, tidak apa-apa. Dan seterusnya. Walaupun kita pikir-pikir begini, ini panitia ini dia ya pakai kriteria, betul-betul kriteria enggak. Karena kita tahu di hubungan kerjasama itu DP persyaratan adalah ya paling tidak mesti bisa-bisa lah berbahasa Inggris. Ya, mulai pendeta Siwu dulu karena dia pengalaman luar negeri, sekolah di sana, dia masuk. Kemudian yang mengganti pendeta Siwu, pendeta Roy Tamaweol, pernah kerja di jemaat di Singapura, pernah sekolah di Amerika. Yang ganti pendeta Roy Tamaweol, pendeta Hein Arina. Sudah yang itu kemudian diteruskan saja dengan mencari pengalaman apa ada di luar negeri. Kita sekedar menceritakan ini bahwa pada akhirnya semua bermuara pada surat keputusan bahwa kita pindah dari jemaat ini menjadi pendeta jemaat lagi. Yang kita mau cerita adalah kita mau tolak ini dia memang. Karena mau pergi karena kita malu Pak jemaat di Yesus berkati. Karena pendeta Samson pindah dari sini dapat 26 atau 28 jemaat. Kolom. 29 kolom. Pendeta Anita Pentunu titip di jemaat ini beberapa bulan karena pandemi. Ketua wilayah di mana? Likupang sekarang. Aduh masa bodoh sekali pendeta David Tularin tahu apa-apa ini dia. Gimana tak mau jelaskan di jemaat sana? Oh, anda bikin salah apa ngana kalau saya pindah cuma jadi pendeta jemaat? Kita bogo-bogo ke tengah. Nah kenapa ada semua ini dia? Karena ada aturan dalam tata gereja tahun 2021, pertama kali muncul di dalam persyaratan untuk masuk dalam calon BPMS, yaitu harus pernah ketua BPMJ. Maka kenapa cuma harus pernah ketua BPMJ? Kenapa tidak bilang harus pernah ketua BPMB? Karena kalau taruh pernah ketua BPMB, ada calon kuat yang tidak mau masuk dalam pencalonan karena tidak pernah ketua wilayah.
Pas kita memang tidak pernah pegang SK, bukan tidak pernah melayani jemaat. 5 tahun kita kerja di Jerman itu melayani 3 jemaat orang Indonesia dari berbagai macam suku. Tapi itu tidak terhitung karena bukan di Gemim. Walaupun kita pergi ke sana sebagai tenaga utusan gerejawi, gereja Masehi Injili di Minasa. Dan mungkin kita terlalu lancang. Karena ada dapat tuh 250 suara 2 kali. Dapat di pemilihan ketua ada suara. Terlalu lancang. Apalagi terlalu lancang karena kita bilang, waktu lalu juga bilang, kalau kita jadi ketua BPMS di gereja ini, yang pertama kita akan lakukan adalah melakukan audit eksternal terhadap semua lembaga, termasuk BPMS. Karena, maaf Pak Pendeta Adolf, dari tadi kita ada dengar ini doi, ternyata doi ini, mamon ini kuat sekali di trompet gereja ini. Trompet gereja sudah dikuasai oleh mamon, sesadiki bercerita doi. Apa-apa doi. Duh, ngeri kita, totofore aja dengar. Dan kalau semua ini doi, ternyata juga sekarang orang mau lihat perubahan-perubahan yang terjadi itu mengarah kemana. Dan ini orang perlu sadar bahwa ada gerakan yang mau mengubah gereja ini untuk menjadi gereja yang tersentralkan hanya pada satu orang, yaitu ketua BPMS. Akan kayak ke sana orang pesidang majelis sinode 3 hari ini. Untuk memapankan kekuasaan mutlak pada satu orang. Coba perhatikan apa yang terjadi sejak tahun 2021. Tata gereja diubah dengan melanggar tata gereja. So tahu sidang majelis sinode tahunan menurut tata gereja tidak boleh membuat keputusan. Apalagi membuat keputusan pengadaan pelaksanaan sidang majelis sinode istimewa. Jadi, apa yang terjadi dalam perubahan? Perubahan pertama, majelis pertimbangan sinode dihapuskan. Ini majelis pertimbangan dipilih oleh sidang majelis sinode. Diubah menjadi penasihat BPMS yang ditunjuk oleh BPMS. Astaga, hilang itu kontrol satu. Kontrol untuk menegur BPMS hilang. Apalagi yang berubah? BPPS, Badan Pengawas Perbenaran Sinode, diubah. Ini dipilih oleh sidang sinode. Diubah menjadi menjadi komisi perbendaharaan, pengawas dan perbendaharaan. Berarti keuangan sudah ada yang kontrol. Baru perubahan yang ketiga, apa yang terjadi? BIPRA dikeluarkan. Baru perubahan yang keempat, yang orang dengar mau dipergunakan dalam persidangan ini, adalah orang mau pilih ketua, habis itu mau pilih paket. Semua satu gandeng. Semua ini boleh ada orang lain yang masuk di BPMS ini. BPMS ini dirubah dari 2 periode pada jabatan yang sama, pada semua jabatan menjadi 2 periode pada jabatan yang sama. Peluang-peluang ini diciptakan untuk apa? Untuk memapankan bahwa cuma ketua BPMS yang akan memimpin gereja ini. Sidang majelis sinode dipimpin oleh ketua BPMS tunggal. Keputusan paling tinggi sidang majelis sinode yang 5 tahun 1 kali baku dapat. DPK 2, Badan Pekerja Majelis Sinode. So BPMS yang atur semua ini gereja. Satu orang yang mau atur semua ini gereja ini. 5 tahun ke depan. Kita belajar dari TP orang tua, kejahatan itu adalah persoalan niat dan kesempatan. Kalau orang ciptakan untuk kesempatan, biar tidak ada niat, bisa terjadi kejahatan. Tapi kalau orang tidak menciptakan untuk kesempatan, biar ada niat, tidak akan terjadi. Tapi ini adalah penggumpalan kekuasaan pada satu orang. Apapun yang dilakukan oleh satu orang ini, soalnya tidak ada yang kontrol. Soalnya ada MPS boleh mau bilang akang. Soalnya ada BPPS boleh mau periksa. Dan apa yang terjadi itu soal doi tadi, wallahu alam, siapa mau tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, mohon dengan sangat. Kita terlanjur dia bilang itu, bahwa kita akan backing semua ini untuk bersihkan itu doi itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kita dicekal, oke, tidak masalah. Tapi jangan biarkan gereja ini rusak hanya karena ambisi-ambisi tertentu. Hanya keinginan-keinginan untuk memapankan kekuasaan dan memutlakkannya. Ini gereja Tuhan punya, bukan orang, bukan manusia. Dan 5 tahun ke depan, kita so bilang ini sekarang, kalau dia terjadi, mudah-mudahan yang mendengarkan itu masih punya hati nurani sekarang untuk melakukan perubahan. Dia orang baik-baik dan pilih itu, jangan pakai sistem-sistem yang bisa dimanipulasi dan diperalat oleh siapapun. Kembalikan kepada orang cara bergereja.
Di mana orang ini dia serusak lama orang gereja ini karena pendeta-pendeta juga sudah tercerai-berai dan dikotak-kotakan oleh kepentingan-kepentingan. Mulai dari kehancuran UKIT, maka itu kehancuran yang paling parah yang teralami. Dan kehancuran UKIT sekarang lebih parah lagi. Tanya pada yang bersekolah itu dia, berapa banyak doi dah habis untuk kuliah di UKIT? Apa tuh data apa? Data tambah apa? Dengan gelar master, dengan gelar doktor. Data tambah apa? Itu persoalan kompetensi, bukan persoalan pakai gelar semata. Kompetensi itu adalah punya kewajiban untuk melakukan penelitian, membuat karya-karya tulis, melakukan pengajaran, dan lain-lain. Semua yang berkecimpung di dunia akademik pasti tahu itu. Tapi ini kemampuan bahasa harus menjadi persyaratan. Kalau tidak ada guna studi. Kalau dapat gelar kok tidak bisa melakukan semuanya itu. Mau tanya juga bidang apa? Oh, bidang perjanjian lama misalnya. Kok tidak belajar apa tuh perjanjian lama? Mau belajar apa doktor misiologi? Astaga. Bagaimana orang mau bergaul secara nasional dan internasional? Oleh karena itu ini sekedar pernyataan saja. Terima kasih sekali lagi atas semua kebaikannya. Tapi tolong bahwa gereja ini bukan milik satu orang secara pribadi. Sehingga apapun yang orang lihat ke depan ini, maka perlu ada sesuatu yang terjadi. Mungkin itulah yang akan bisa kita tinggalkan di gereja ini. Karena kita semua melihat bahwa untuk saat ini tidak akan ada lagi suasana yang lain kalau kita tidak mengubah itu. Kalau tidak mengubah itu, maka 5 tahun ke depan akan ada suasana-suasana yang mungkin orang cuma bilang awo, so bilang apa, tidak dengar ya. Terima kasih.